Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas sedikit tips tentang gimana caranya kita bisa handle emosi negatif ketika kita sedang ngalamin mistrade. Pasti teman-teman juga pernah dong ngalamin mistrade dan itu rasanya nyebelin banget ketika kita ngelihat entry kita nggak kena, tapi tiba-tiba harga langsung menuju ke TP point kita. Itu kan bikin kita kesel, bikin kita emosi ya, gitu ya. Nah ini seperti yang saya alamin juga nih di minggu lalu, harusnya ini jadi trade pertama saya di 2025. Tapi sayangnya cuma kurang sekitar 15 pips dari broker saya, harganya nggak kejemput dan dia langsung menuju ke take profit saya. Nah ini adalah yang saya input di Trader Family. Sekalian juga saya akan breakdown gimana caranya saya bisa dapat trade ini, walaupun trade ini nggak kejemput gitu ya, tapi balik lagi, directionnya benar gitu, biasnya benar gitu ya. Dan saya juga akan nanti di akhir video, mendekati akhir video, saya akan kasih 4 tips psikologi gimana caranya kita bisa handle emosi negatif ketika trading plan kita nggak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi stay tune terus di video kali ini. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa saya mau mengingatkan juga buat para sahabat traktir kopi, jangan lupa ya kita masih ada Zoom satu kali lagi di tanggal 25 April 2025 ini. Oke, jadi di bulan Januari ini kita ngadain dua kali ya. Thank you yang udah join juga di Zoom minggu lalu di 11 Januari. Kita ketemu lagi sekali lagi di Januari ini di 25 April. Seperti biasa jamnya jam setengah delapan waktu Indonesia Barat dan link Zoom-nya saya post di setengah tujuh di community tab khusus Traktir Kopi. Nah, buat teman-teman yang belum join tapi mau join silahkan langsung cari aja linknya di deskripsi video. Kurang lebih ada 16 video eksklusif dan Anda bisa langsung tonton semuanya plus sekaligus nanti ikut Zoom tanggal 25 April untuk Q&A live bersama saya. Oke, kita langsung masuk lagi ke materi ini. Jadi saya mau breakdown analisis dulu ya, gimana caranya saya bisa ngambil setup gold ini dan kenapa saya bisa ngambil posisi sell di gold tadi walaupun nggak kejemput. Jadi kalau kita lihat dari time frame besarnya, di sini saya pakai daily aja karena weekly dan monthly-nya juga nggak terlalu jelas. Karena weekly masih ranging gitu ya, karena basically ya kita lihat nih dia masih ranging. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa poin penting yang saya lihat di gold. Jadi kenapa saya berani ambil posisi sell? Yang pertama di sini kita lihat dia respect sekali terhadap daily fair value gap di sini ya. Pertama kali dia masuk ke sini dia reject, kemudian dia datang lagi dia reject lagi. Jadi membentuk seperti double top. Tapi kalau di kita kan ini adalah sub liquidity ya. Jadi kedua kali kedatangan ini dia melakukan sub liquidity di sini masih di dalam imbalance. Karena kita lihat ya bagaimana dia closing candle itu sangat respect terhadap si consequent encroachment daily fair value gap ini. Kemudian begitu dia nge-sweep mengambil semua liquidity di sini, respect imbalance ini, kemudian dia drop kenceng banget. Dan kita tahu bahwa maka apa ya, semua konsekutif bullish candle ini harusnya kan berubah menjadi order block. Tapi yang nggak enak dari gold itu adalah karena dia terjebak di antara dua higher time frame PD Ray. Jadi dia terjebak di dalam imbalance di sini dan dia juga terjebak di dalam imbalance di sini. Dan kita lihat nih udah sekitar 2 bulan ya, dia belum bisa nge-break salah satu ya. Walaupun dia reject dari weekly fair value gap, makanya dia kenceng banget. Kenapa? Karena lihat dong di sini. Week di sini betul-betul masuk dan dia berhenti tepat di consequent encroachment si weekly fair value gap. Setelah itu dia terbang lagi. Makanya rejection ini kuat kenapa? Karena ini datangnya dari weekly fair value gap. Tapi dia nggak mampu nembus fair value gap daily yang ada di sini. Jadi dia masih liquidity trap aja, lagi kejebak aja, lagi sideways. Jadi kita perlu sabar menunggu lebih apa? Menunggu lebih lama untuk kira-kira kita mengetahui nih, kira-kira mana yang di break imbalance yang ada di atas ini atau imbalance yang ada di atas ini. Dan ketika ini lagi displacement ke bawah kan dia ninggalin lagi imbalance di sini dan imbalance ini juga kan masuknya kan imbalance yang ada di area premium. Karena kalau kita tarik Fibo dari swing high sini kalau swing low sini ini kan ada di area premium. Jadi nggak heran kalau misalkan ketika dia masuk ke sini dia reject. Nah, waktu itu saya nge-sell ketika harga masuk ke daily fair value gap di sini. Oke, nanti kita ke time frame kecilnya. Dan saya TP-nya tuh di sini ya, di daily order block ini. Kenapa ini saya sebut sebagai order block? Karena kita tahu datangnya, harga datang dari mana nih teman-teman? Coba, harga datang dari mana? Jadi selalu tanya pertanyaan itu ya. Harga datang dari mana? Jadi kita tahu order flow-nya itu bullish atau bearish. Walaupun di sini saya counter trend ya. Nah, kan harga datang dari daily fair value gap, betul? Dia masuk ke daily fair value gap, kemudian dia reject ke atas, betul? Dan dua konsekutif bearish candle ini adalah dua konsekutif bearish candle terakhir yang masuk ke dalam fair value gap, kemudian di break dengan displacement candle.
Sehingga harus hati-hati dengan dua konsekutif bearish candle ini. Karena besar kemungkinan ini bisa menjadi order block yang cukup strong menahan laju harga. Oke, jadi itu alasan saya kenapa saya menganggap bahwa ini order block dan ini menjadi area take profit saya. Kurang lebih di 2640 nih. Ya, ini 2640-an. Jadi ini adalah exit point saya, di mana entry point saya adalah di fair value gap di sini. Nah, kita ke lebih kecil lagi, time frame lebih kecil. Kalau kita breakdown lagi ke time frame 1 jam, di sini juga udah kelihatan cukup jelas. Sebenarnya ini kan setup apa ya, klasik template cell-nya kita ya sebenarnya MMXM model, ICT klasik template cell, ya apapun namanya kan kurang lebih konsepnya sama ya. Jadi kalau kita lihat kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dia naik terus. Betul nggak sih? Dia naik terus selama berhari-hari dia trending naik terus gitu ya. Nah, ketika dia naik kenceng begini, selalu tanya pertanyaan ini kan, pihak mana yang sedang diuntungkan? Ayo, pihak buyer apa pihak seller yang sedang diuntungkan ketika harga lagi trending begini bergeraknya? Maka yang paling jelas jawabannya adalah pihak buyer. Dan ketika pihak buyer diuntungkan, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua yang harus Anda ajukan adalah di mana liquidity atau di mana stop loss para buyer itu ditempatkan. Ya dalam konteks price action ini ya di dalam semua swing low di sini ya, di dalam semua swing low di sini pasti ada stop loss para buyer yang ditaruh, betul kan? Nah, jadi eh, ketika harga masuk ke daily fair value gap ini, kita lihat nih dia reject, dia cuma masuk dikit doang, cuma sedikit masuk, kemudian dia displace ke bawah. Dan kalau Anda lihat juga sebenarnya ini ada SMT. Dan SMT ini sebenarnya yang bikin saya confidence untuk ngambil sell setup. Jadi kalau Anda bandingin sama silver nih, gold sama silver pada di transaction ini, di sini tuh ada SMT divergence sebenarnya. Oke, jadi itu salah satu yang bikin saya berani untuk ngambil posisi sell. Dan juga exit saya di daily order block ini dia tepat ya. Jumat itu dia closing candle-nya reject tuh. Lihat-lihat closing body candle-nya respect sekali terhadap daily order block ini di 2640. Lagian juga kalau kita ukur dari swing low sini ke swing high sini, pertanyaannya kenapa swing low ini bang, bukan yang lain ya? Karena ini kan swing low terakhir yang ngedorong ke atas dong. Ya kan logik aja, logis aja. Ini kan swing low terakhir yang ngedorong harga sampai naik kencang begini. Jadi kita tandain dari low sini ke high sini dan kita dapat memang di daily order block ini masuk di area equilibrium. Jadi ini adalah area yang krusial ya. Kalau dia tidak mampu nembus area ini, maka kita bisa expect bahwa dia akan lanjut naik. Tapi kalau dia mampu ngebreak, oke, dan dia bisa bertahan di bawah area equilibrium, kita bisa expect bahwa dia akan melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, jadi kurang lebih konsepnya begitu. Kenapa saya berani ambil sell di setup gold kali ini? Karena juga ada faktor SMT selain dari dia masuk ke higher time frame PD array. Nah, ini kalau kita lebih apa namanya? Kita marking lebih lagi, di sini adalah ada daily fair value gap di time frame H1. Di sini juga ada fair value gap di time frame H1. Ini kan swing low terakhir yang ngedorong nih, ya kan? Dan ini kan juga udah di break dengan displacement candle ini kan. Ditambah lagi dengan konfirmasi candle ini. Sehingga kita tahu bahwa market structure shift-nya juga udah terjadi. Ini kan sebenarnya ini classic template sell kita ya, standar banget ya. Yang which is sudah saya share semua di belajar ICT dari nol tuh teman-teman tinggal tonton videonya gratis. Ada belasan video saya bahas detail banget di sana. Lalu juga kalau kita tarik dari OTI-nya, ya dari high sini, swing high terakhir yang ngedorong harga ke bawah, dengan swing low terakhir yang ngedorong harga ke atas ini, reject di sini. Ini area OTI-nya. Jadi sebenarnya saya limit purchase di 2660 ini, teman-teman. Ya, di 2660 ini. Gitu. Dan saya exit di 2640. Stop loss saya pendek banget, teman-teman. Karena stop loss saya taruh di sini. Jadi kurang lebih stop loss saya cuma 60 pips. Ya. Dan rewardnya sekitar 200 pips. Jadi ini kurang lebih 3R lebih hilang. Hanya karena kurang 15 pips gitu ya. Ya, jadi begitulah market. Karena market bukan punya kita ya, teman-teman. Tapi kurang lebih ya, at least walaupun nggak kejemput, yang penting apa? Yang lebih penting daripada kejemput nggak kejemput itu apa sih? Yang lebih penting adalah direction bias kita itu betul. Kemampuan untuk bisa membaca arah market itu jauh lebih penting dibanding yang lain. Anda kebayang nggak sih kalau kita sebagai retail, kita bisa mempredik kira-kira gold itu akan naik apa turun? Bukankah itu suatu keahlian yang harganya sangat mahal dan sangat menguntungkan untuk kita? Jadi direction bias itu adalah skill yang
lebih mahal ya daripada hanya sekedar kejemput atau enggak. Nah, mungkin juga ada beberapa yang bertanya, Bang, ini kan masuknya cuma sedikit begini, Bang. Masa masuk dikit begini, dia reject ke bawah, berani ngambil sell. Pertanyaannya kalau nanti dia masuk ke sini, lalu dia reject ke bawah, ternyata tiba-tiba dia naik lagi kan bisa aja, Bang, dia ngambil swing low di sini. Sorry, swing high di sini. Kenapa berani nge-sell di sini? Ya kan, gitu kan. Nah, teman-teman harus ngerti dulu tentang yang namanya order flow. Which is nanti akan saya bahas lebih banyak, lebih dalam, lebih deep ya di quarterly theory series. Nanti ada satu sesi saya bahas tentang order flow, di mana di situ akan lebih dalam lah ngebahasnya. Tapi sebenarnya saya juga udah pernah bahas order flow sih, tapi bukan di YouTube saya, tapi di Instagram saya. Nah, nih saya ambil dari Instagram saya nih. Jadi saya pernah posting juga di Instagram saya. Jadi yang belum follow Instagram saya silakan follow. Ini Instagram saya Picuan Trader 77. Di sini saya banyak kasih tips and trick gimana caranya metode ICT. Di sini saya share ya gimana caranya beberapa cara entry di fair value gap. Yang pertama itu ada namanya entry penuh atau saya bingung bahasa Indonesianya apa nih. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya ICT nyebutnya complete fill. Jadi dia tuh betul-betul masuk mengisi penuh semua imbalance itu ya. Yang kedua itu adalah entry di consequent encroachment-nya. Ya, ini kan kalau ini udah standar lah teman-teman tahu ya. Intinya masuk di 50% dari area gap atau area imbalance-nya. Betul kan? Nanti bisa dibaca lebih detail di Instagram saya. Yang ketiga itu institutional order flow entry drill atau IOFET. Ya mungkin beberapa kali dengar saya nyebut IOFET. IOFET itu apa sih? Jadi IOFET ini adalah ketika kita simpelnya tuh harga masuk ke sebuah higher time frame PD rate, lalu dia hanya masuk apa ya sedikit gitu. Jadi hanya sedikit sekali kemudian udah reject kuat. Ya, nangkep ya. Jadi dia hanya masuk sedikit, kemudian dia langsung reject dengan sangat kuat. Sebenarnya ketika kita menemukan bahwa harga masuk ke sebuah higher time frame PDR dan terjadi IOFET, itu adalah sebuah konfirmasi yang sangat bagus bahwa tren sedang berlangsung dengan kuat atau tren masih akan mengalami signifikan movement. Nangkep ya, dalam konteks price action ini gitu ya. Ya, kita makanya kenapa saya berani ambil sell. Nah, ini contoh-contohnya aja. Nanti bisa dibaca aja lah ya di Instagram saya. Ini complete fill ya. Jadi kita ngeliat bahwa di sini ada fair value gap. Dia masuk full nih, ngisi penuh. Ngisi penuh walaupun dia reject lagi. Which is sebenarnya dalam konteks institutional order flow, ini bukan sebuah order flow yang kita mau ya. Karena kalau dia masuk ke sebuah fair value gap dengan complete fill begini, walaupun bodinya nggak nembus, ini bisa jadi tanda-tanda awal bahwa mulai ada pelemahan tren. Jadi ini bukan price action yang bagus untuk kita entry. Oke. Lalu yang kedua adalah teman-teman udah tahu konsekuen encroachment seperti ini. Kalau dia respect konsekuen encroachment, jadi hanya wick-nya doang menyentuh, seperti tadi gold menyentuh weekly fair value gap, tapi bodinya tetap berada di atas dari fair value gap. Oh, ini bagus. Ini berarti order flow-nya masih strong bullish dan ini cocok untuk kita bisa entry. Oke, karena kita bisa ride trend, the trendnya masih akan sangat strong ke depannya. Yang terakhir ini yang saya sebut sebagai IOFET, yang which is di mana yang tadi saya jelasin tadi, bahwa dia hanya masuk sedikit ke apa daily fair value gap, kemudian dia sudah reject dengan strong. Jadi hanya di sweep sedikit, double bottom di sini di sweep, kemudian dia langsung rejectnya strong banget. Nah ini juga tanda-tanda bahwa continuation trendnya itu masih kuat ya teman-teman. Jadi dia masih strong bullish ke atas. Jadi kurang lebih begitu ya untuk membaca sedikit tentang order flow dan walaupun nanti akan dibahas lebih dalam di quarterly theory. Oke. Nah, jadi teman-teman lihat nih di sini. Ini saya pindah ke time frame yang lebih kecil, dia masuk sedikit nih. Nah, ini kan IOFET tadi, entry drill itu kan, cuma masuk sedikit lalu rejectnya kuat banget gitu. Dan ini tanda-tanda bahwa memang trennya tuh reversalnya tuh strong banget. Jadi makanya kenapa dia strong banget turunnya turunnya tuh luar biasa kenceng ya. Dan saya ketinggalan di sini kan di 2660 ini dia nggak sentuh sama sekali ya. Kurang 15 pip atau 20 pips dari broker saya. Dan sebenarnya Bang, kalau nah ini juga banyak pertanyaan di Insta. Bang, kalau misalnya ketinggalan trade, kita boleh nggak sih entry lagi? Boleh aja, teman-teman. Tapi tetap balik lagi, selalu rumusnya apa? Time and price. Time and price. So, submit to the time, baru ke price. Oke. Sebenarnya, second entry kita tuh di dalam MMXM model, teman-teman kan juga udah tahu ya, di dalam MMXM model, kita tuh punya dua kali kesempatan entry. Betul, ini adalah low risk entry sell kita yang pertama yang saya nggak kejemput ini adalah low risk sell entry kita yang kedua. Tapi pertanyaannya bang, kenapa nggak entry di sini? Ya simpel aja, ini kan Jumat malam. Ya saat itu saya lagi ada acara aja, jadi saya nggak di depan chart. Itu aja sih. Oke.
Jadi ini adalah second entry kita. Jadi kita tahu ya bahwa ini mendekati New York. Begitu New York ini news nih. Ya kan ini news setengah 9 dia drop kencang, displace ke bawah sekali lagi, meninggalkan imbalance di sini, kemudian repricing, rebalance imbalance, kemudian drop di sini. Dan ini week panjang ini, ada yang tahu nggak kira-kira jam berapa? Ayo, kira-kira ini jam berapa nih? Balik lagi ya, time and price. Kita lihat nih jam berapa. Exactly 9:30. Exactly. Precisely 9:30. Week ini dibentuk di jam setengah 10. Which is ini adalah apa namanya One Setup for Life, ya kan? Salah satu video yang teman-teman suka banget tuh One Setup for Life. Oke, jadi masuk setengah 10 time and price, time mid price, harga masuk ke dalam imbalance ini, nge-rebalance imbalance ini tepat di setengah 10. Apakah ini random? Ya kan? Lalu kemudian dia langsung reject ke bawah. Ini dua bullish candle konsekutif bullish candle-nya juga menjadi order block. Betul? Kalau Anda ketinggalan di sini, dia reject ke bawah, dia naik sekali lagi masuk ke order block ini dan dia reject sekali lagi dia masuk ke 2640. Tapi alasannya ya karena itu Jumat malam mendekati weekend dan saya lagi ada acara sama keluarga saya. Jadi saya nggak re-enter lagi di sini. Gitu. Jadi sayang banget itu adalah penjelasan sedikit singkat tentang breakdown gold saya yang miss trade sekitar 15 sampai 20 pips, tapi ya at least my direction biasnya betul ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian kedua gitu ya. Oh, ini kalaupun Anda masuk ke sini ya, ini masih bagus banget RR karena masih dapat 2 R lebih gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pro tips gimana caranya kita bisa menghilangkan emosi negatif ketika trading plan kita nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Karena ini cukup banyak yang minta dibahas ya, ngomongin tentang psikologi trading lah, ngomongin tentang money management dan lain-lain. Jadi saya bahas tipis-tipis aja ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menghindari atau menghilangkan namanya scarcity mentality. Saya agak sulit nih terjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi scarcity mentality itu kurang lebih seperti mental ketakutan bahwa tidak akan terulang lagi. Kesempatan itu tidak akan terulang lagi atau tidak akan ada kesempatan kedua gitu ya. Jadi saya sering bilang ke teman-teman saya, ke komunitas saya bahwa perlakukan mistrade itu. Jadi kalau misalkan kita nggak dapat entry, hanya beberapa piece kita emosi, ya anggap aja perlakukan mistrade itu seperti seseorang yang ketinggalan bus, ketinggalan taksi, atau ketinggalan kereta. Jadi akan selalu ada kendaraan berikutnya yang datang kok. Jadi tenang aja. Duduk aja dengan santai sambil menunggu kesempatan berikutnya datang menghampiri kita. Jadi tidak perlu kita mengejar, tidak perlu kita panik dan lain-lain. Oke, jadi anggap aja seperti kita ketinggalan bus. Kalau Anda sedang nunggu bus misalkan, ya, terus tiba-tiba misalkan busnya Anda telat sedikit, busnya udah jalan, apa yang Anda lakukan? Apa Anda ngejar-ngejar busnya terus sampai ke tujuan? Atau Anda duduk diam di stasiun bus itu dan menunggu bus berikutnya datang? Saya yakin dari Anda pasti memilih jawaban kedua. Anda duduk diam, istirahat di halte bus itu sambil menunggu bus berikutnya datang. Begitu juga dengan trading, gitu ya. Kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut. Kita hanya tinggal duduk diam dan menunggu apa namanya kesempatan itu atau trading plan kita itu akan datang lagi. Jadi percaya aja bahwa Tuhan itu menciptakan dunia ini dengan kelimpahannya dan akan ada selalu kesempatan baru yang cukup kok untukmu dan untuk semua orang. Karena scarcity mentality ini adalah mentalitas bahwa kesempatan kedua itu tidak akan datang ke saya. Kalau saya tidak ambil kesempatan ini sekarang juga, maka saya akan kehilangan kesempatan ini dan saya akan kehilangan segala-galanya. Which is ini nggak bener ya teman-teman ya, bahwa di dalam ini ngomong konteksnya trading ya teman-teman. Saya ngomong konteksnya trading ya, bukan yang lain-lain. Jadi jangan dilebar-lebarin ya. Jadi kalau di dalam trading itu tenang aja karena market forex itu bekerja 24 jam sehari dengan dan masih hampir sampai hari ini juga masih jadi market yang valuasinya adalah paling liquid 6 miliar US dollar per hari perputaran uangnya. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut ketinggalan trade, percayalah nanti akan selalu ada trade berikutnya. Oke? Tips kedua adalah kurangi penggunaan sosial media yang berlebihan. Ini pasti ada yang ngomong, bang, apa hubungannya sih orang yang ngomongin trading, dia ngomongin sosial media. Betul nggak sih? Karena ini teman-teman ya, saya ada data nih. Saya dukung dengan data. Jadi ini hasil survei yang dilakukan oleh organisasi profesi psikolog Australia, Australian Psychological Society atau APS, menunjukkan sebanyak 50% remaja memiliki prevalensi FOMO, fear of missing out.
Sedangkan survei lembaga independen kesehatan masyarakat di Inggris Royal Society of Public Health, ya ribet banget, menemukan bahwa sebanyak 40% pengguna sosial media mengidap gangguan FOMO. Jadi ternyata teman-teman menurut penelitian baru dari beberapa lembaga kesehatan ternama ini ya, mereka mengatakan bahwa ternyata sosial media tuh punya peranan yang sangat besar dalam membuat remaja saat ini mengalami mental health yang namanya FOMO, fear out of missing health. Even di Australia sekalipun 50% remajanya ngalamin FOMO yang disebabkan oleh penggunaan sosial media yang berlebihan. Jadi alasan kalau teman-teman ngerasa kenapa sih kok saya FOMO banget, kenapa saya takut banget, kenapa saya selalu panik ketika misalkan saya ketinggalan atau lain-lain. Bisa jadi penyebabnya adalah karena Anda terlalu banyak menggunakan sosial media. Secara khusus Anda terlalu banyak nonton konten-konten sosial media di mana apa ya, konten-konten itu para trader-trader itu kerjanya flexing, betul nggak? Tidur di kapal pesiar sambil trade. Pertanyaan emang coba deh yang suka mancing. Coba Cici ada yang suka mancing nggak? Coba deh. Yang suka mancingnya mancing ke laut ya, bukan mancing ke danau maksud saya. Coba yang suka mancing ke laut, yang sewa kapal ke tengah laut hanya untuk mancing gitu. Emang ada sinyal tengah laut gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya gitu dengan tayangan-tayangan yang ada di sosial media ya. Apa namanya, tiduran di kapal pesiar, ditemenin sama cewek-cewek cakep sambil trade gitu ya. Lalu buang-buang duit dan segala macem. Lalu ngelihat PNL trader-trader besar yang sekali gerak itu sampai ribuan dolar segala macem. Dan itu tuh tanpa teman-teman sadari ya, sadar atau enggak, itu tuh merasuki alam bawah sadar kita dan membuat kita menjadi punya mental health yang namanya fear of missing out. Kita ketakutan kalau kita nggak masuk ke dalam market, kalau kita ketinggalan di movement ini, kita nggak akan berhasil, kita nggak akan bisa menjadi seperti mereka. Jadi hati-hati teman-teman, khususnya TikTok ya, karena TikTok ini menyebabkan spawn kita juga makin kecil, bahkan spawn anak-anak remaja itu lebih kecil dibanding spawnnya ikan mas koki, teman-teman. Menurut penelitian ini, menurut psikologi, bukan menurut saya, teman-teman ya. Jadi nomor dua adalah kurangi penggunaan sosial media yang berlebihan dan perbanyak aktivitas yang lebih positif ya. Atau misalkan Anda mau jadi seorang stoic trader itu akan lebih bagus ya, karena stoic itu mendukung sekali untuk bisa dengan profesi trader itu sangat membantu. Oke, jadi ini yang kedua. Lalu kita masuk yang pro tips ketiga adalah perbanyak data backtest. Aduh, backtest lagi, backtest lagi, backtest lagi. Betul nggak? Tapi ini teman-teman, kalau Anda udah punya data valid tentang sistem trading Anda yang udah di backtest, itu akan bikin Anda tenang dan nggak mudah panik karena Anda tahu betul probabilitas data sistem trading Anda itu berapa. Anda punya data yang memperlihatkan probabilitas setup Anda kejemput itu probabilitasnya berapa. Kalau Anda nggak pernah backtest, Anda nggak pernah tahu ini. Ini ada salah satu yang DM saya di Instagram. Bang, mau nanya, aku nge-backtest weekly osok one shot one kill 1 tahunnya cuma dapat 12 setup. Wajar nggak sih, Bang? Weh, pertama saya salut banget. Saya suka banget nih. Ah, ini saya suka banget nih kalau ada komen-komen begini ya. Komen-komen yang bilang, Bang, saya udah nge-backtest begini, terus dia bingung gitu. Ini kayak gini-gini, saya senang banget jawabinnya nih. Tapi kalau yang cuma nanya, ngirim chart, Bang, bener gak Bang MSS-nya Bang? Bang, bener gak Bang entry PD range-nya? Ah, udahlah gitu ya. Tapi yang kalau no komen-komennya begini, aduh, ini nih respect nih. Angkat tangan, angkat topi, saya acungin jempol ya teman-teman ya. Ini kan beneran dia punya disiplin, dia punya komitmen, dia pengen jadi real trader nih. Dibayangin aja dia udah nge-backtest weekly osok one shot one kill dalam 1 tahun dia dapat 12 setup. Dia tanya wajar nggak? Pertanyaan dia nanya wajar atau enggak. Berarti kan dia mungkin sebelum dia nge-backtest dia punya bayangan, dia punya gambar, mungkin dia punya gambaran, oh weekly one shot one kill itu bisa di entry setiap minggu. Betul. Sehingga mungkin itu gambarannya. Tapi ketika dia nge-backtest, dia nemuin sebuah realita bahwa memang 1 tahun itu dia cuma dapat 12 setup. Either saya nggak tahu weekly one shot and kill dia setupnya seperti apa, tapi ini dalam 1 tahun dia cuma dapat 12 setup. Sehingga dia nanya ini wajar apa enggak. Jadi kalau Anda udah backtest, Anda akan punya data, probabilitas data setup Anda kejemput tuh berapa. Kalau Anda udah punya data probabilitas setup Anda kejemput berapa, Anda nggak akan panik, Anda nggak akan FOMO. Karena Anda sudah didukung dengan data. Itu ya teman-teman. Ini salah satu dari private student saya nih. Coach saya backtest weekly one shot one kill dari Januari 2023 ke Desember 2023. Sama-sama 1 tahun. Bedanya yang sini dapat 12 setup, tapi kalau student saya di sini
Nggak nyampe 100 setup, walaupun saya nggak tanya terlalu detail dapatnya berapa, di sini kan 12. Tapi kalau dia di sini bilangnya nggak nyampe 100. Oke, nggak nyampe 100, mungkin mendekati 100. Ini dilanjut ke 2024 atau dipisah ya baiknya gitu ya. Jadi dia juga mungkin sebelumnya punya gambaran bahwa oh weekly one shot one kill itu karena namanya weekly one shot one kill mungkin bisa entry tiap minggu dan bisa profit tiap minggu. Tapi begitu dia pelajari weekly one shot one kill, terlebih lagi dia backtest data 1 tahun Januari 2023 sampai Desember 2023, ternyata nggak nyampe 100 setup teman-teman. Sehingga ini kan bisa dihitung nih probabilitas kejemputnya berapa. Sehingga nggak punya FOMO lagi, nggak punya panik lagi, betul kan? Nah, ini saya minta ChatGPT analisa nih. Dari Januari 2023 sampai Desember 2023 ada berapa hari trading forex yang aktif? ChatGPT jawab 260 hari trading yang aktif Senin hingga Jumat tidak termasuk akhir pekan. Jadi dia ngitung nih sepanjang 2023 ada berapa hari trading forex yang aktif. Ini kan saya udah setting ya ChatGPT saya. Dia udah tahu saya fokus di forex dan konten-konten forex. Jadi asumsikan aja ya seperti salah satu student saya ini kan dia backtest 1 tahun sepanjang 2023. Di 2023 dapat 260 hari trading forex. Asumsikan aja, asumsikan. Tadi kan dia bilang kurang dari 100, tapi kita genepin aja karena kita nggak punya data lebih. Kita genapin aja kalau dia kejemput 100 data. Kalau kejemput 100 data, saya minta lagi. Oke, dari 260 hari aktif, saya tanya lagi sama ChatGPT. Saya hanya dapat 100 setup weekly one shot one kill. Berapa probabilitas kejemput setup ini? Dan ChatGPT bilang probabilitas mendapatkan setup weekly one shot one kill sepanjang 2023 yang berisi 260 hari trading forex yang aktif itu hanya sekitar 38,6% dari total hari trading aktif dalam setahun. 38,6% itu adalah probabilitas weekly one shot one kill kejemput pakai order block. Pakai order block. Jadi kalau misalkan asumsikan, berarti kan ketika dia ketemu 10 setup weekly one shot one kill, probabilitas kejemputnya tuh nggak nyampe 40%. Berarti akan ada 6 weekly one shot one kill yang nggak kejemput di order block, dan ada akan 4 kejemput di order block. Begitu Anda punya data ini, Anda kan nggak panik, Anda kan nggak FOMO. Emosi negatifnya kan bisa bisa dihandle. Ketika nggak kejemput, Anda nggak marah-marah, Anda nggak bad mood, Anda nggak marah-marahin istri Anda, nggak marah-marahin anak Anda. Kenapa? Karena saya udah punya data pendukung. Dari data backtest saya, sekian ratus data, memang probabilitas kejemputnya nggak nyampe 40%. Jadi ya slow aja. Dan saya juga nggak butuh kok tiap minggu kejemput, betul nggak? Ini kan baru data win rate nih, belum data RR, betul nggak? Kalau misalkan 1 banding 2 aja RR-nya, 1 bulan kejemput 1 2 kali itu udah lebih dari cukup dong. Dapat 3 4 R sebulan apa nggak? Enak, betul kan? Jadi nomor ketiga untuk menghilangkan apa namanya fear of missing out Anda harus punya data pendukung yang lengkap ya. Jadi jangan hanya berdasarkan asumsi atau jangan hanya berdasarkan sebuah angan-angan, tapi harus didukung dengan data valid yang lengkap dari data backtest Anda. Jadi itu yang ketiganya. Jadi nomor satunya tadi scarcity mentality, Anda harus ilangin scarcity mentality, ya macam-macam lah caranya meditasi, atau Anda mungkin belajar tentang loa, anda belajar pernafasan gitu ya. Pernafasan dalam arti meditasi pernafasan atau ya apapun lah Anda menjadi stoic trader gitu ya dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah Anda harus punya komunitas positif yang sehat dan membangun. Kenapa nih yang nomor 4? Anda harus punya positif yang komunitas yang positif ya. Karena di Instagram saya juga kemarin, oke, ada beberapa yang tiba-tiba nongol, halo bang, kata-kata pertamanya sih cuma halo bang ya. Tapi habis itu tiba-tiba ada muncul 3 4 paragraf alinea yang isinya curhatan panjang lebar. Jadi intinya nih, dan ini ironis yang bikin saya sedih adalah ini lebih dari 1 orang yang curhat begini ke saya di Instagram saya. Oke? Dan semuanya kurang lebih sama. Bang, saya diajakin masuk grup Forex Telegram. Tiba-tiba di grup itu semuanya entry-nya tuh full margin semua, Bang gitu. Jadi ada 1 orang yang ngasih sinyal,
Nanti begitu orang itu ngasih sinyal, semuanya entry-nya pakai full margin, Bang. Karena kalau pakai full margin kita bisa cepet kaya dan segala macam, segala macam, segala macam. Dan untuk bisa masuk ke apa namanya ke grup itu harus daftar di IB-nya dulu, Bang. Masalahnya waktu saya tanya-tanya, dia bilang win rate-nya bagus, Bang, di atas 80% tiap kali entry full margin, win rate 80%. Wih, cepet kaya itu pasti cepet masuk Forbes tuh. Nggak lama lagi juga 6 orang itu pasti masuk Forbes, ya kan, sebagai 100 orang terkaya di dunia, ya kan. Nah, akhirnya kepincut lah, masuklah dia ke grup Telegram yang katanya win rate-nya 80% pakai full margin. Apa yang terjadi, teman-teman? Tahu sendiri, saya nggak usah ceritain. Ya, intinya apa? Intinya MC. Yang lebih parah itu uang dapur, uang buat bayar sekolah anak, bla 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 bla, udah panjang dah tuh ya ceritanya, Anda tahu sendiri deh. Yang kayak gitu kan miris ya teman-teman ya. Sedih loh saya bacanya kayak gitu. Ya nggak sih, itu kan ngerusak forex aja gitu. Capek-capek kita edukasi yang bener, orang-orang kayak gini gampang banget ngancurinnya. Iya nggak sih? Dan belum lagi itu baru dari satu cerita ya, dan ada macam-macam. Ada lagi kemarin yang curhat lagi, Bang, saya diajakin ikut grup sama atau konsepnya. Cuman diajakin ikut grup forex, daftar IB. Lalu di IB itu dia kasih hitungan Excel, Bang. Hitungan Excel apa sih bilang? Hitungan Excel buat compounding, Bang. Jadi misalkan dari modal awal $50, dari $50 kita bikin jadi $100, dari $100, $200, $200, $400. Intinya dia sama konsepnya full margin tapi dibikin pakai gambar Excelnya dari $50 nanti di trade ke berapa gitu ya, ke 30 atau ke berapa, dari modal $50 berubah jadi 10.000 US dollar. Waduh, ini siapa yang nggak mau ya teman-teman, ekonomi lagi susah, pajak ya jadi kemana kan. Ya intinya lagi begitu ditawarin begituan, ya siapa yang nggak mau kan. Ya jadi saya sih nggak bisa nyalain juga lah teman-teman ya. Namanya juga dia mungkin seorang pria, seorang kepala keluarga, ya kan, dia pengen ningkatin taraf hidupnya, dia pengen bahagiain keluarganya, ya nggak sih? Saya ngerti lah momen-momen perasaan begitu kan. Ya gitulah, akhirnya tahu sendiri lah hasilnya juga gimana ya. Hasilnya justru mana kena MC dan lain-lain. Ya. Jadi teman-teman yang keempat adalah supaya teman-teman bisa tetap sehat secara psikologi karena Anda mau bertahan di industri ini selama-lamanya kan, sepanjang yang Anda bisa. Ya, Anda harus punya komunitas positif yang sehat, yang realistis, yang tidak hanya mengumbar janji-janji palsu, janji-janji yang penuh kebohongan, orang-orang yang punya niatnya itu jahat ya, hanya mengutamakan dirinya sendiri. Masalahnya tuh nyari cuan sih nggak masalah ya teman-teman ya, namanya juga cari cuan ya. Tapi kalau cari cuan dengan intensi yang jahat, emang niatnya jahat, mau celakain orang, mau cuma buat dapat keuntungan diri sendiri tuh, itu mah ke laut aja tuh orang-orang kayak begitu. Dan juga khusus buat teman-teman yang nanya, Bang, grup Telegram kemana? Teman-teman tuh saya hapus tuh grup Telegram, saya delete teman-teman. Kenapa? Karena terlalu banyak scammer di sana. Banyak banget yang DM saya, Bang, ini ada yang nawarin iPhone apalah, harganya sekian, transfer hilang. Udah gitu, Pak, masalahnya dia mereka pakai nama saya kan, pakai nama Happy Cuan Trader, pakai logo saya. Terus orang-orang ini lapornya ke saya gitu. Ya kan saya juga serba salah, gimana dong gitu kan. Kenapa waktu ditawarin gak nanya saya begitu, begitu habis transfer iPhone yang gak dikirim baru nanya ke saya, kan itu juga ngaco gitu kan. Dan akhirnya jadinya capek ya teman-teman ya, itu hampir tiap hari tuh ada aja yang model-modelnya lapor-lapor kayak gitu gitu. Jadi sekalian aja saya delete lah itu grup Telegram gitu kan. Nah, jadi kayak gitu yang buat nanya-nanya grup Telegram. Jadi penting ya teman-teman untuk punya komunitas positif yang sehat, yang membangun ya. Dan saya juga lagi mikirin nih gimana ya biar bisa punya grup lagi, kita bisa diskusi secara sehat, tapi meminimalisir oknum gitu loh. Ngerti nggak sih teman-teman? Saya juga pengen lah, maksudnya pengen punya grup diskusi itu saya juga suka. Cuman ya jangan terlalu banyak oknum lah gitu ya. Saya tahu oknum nggak bisa dihilangin, cuman ya diminimalisir lah gitu. Ada beberapa kemarin bilang, Bang, pakai Discord, Bang. Masalahnya saya gaptek ini teman-teman belum umur segini ya. Jadi lagi belajar Discord lah. Doain aja biar cepet ngerti nih. Karena saya jujur bingung pakai Discord gimana gitu ya. Jadi kalau ada yang punya ide, kasih kasih saran lah di kolom komentar baiknya gimana ya gitu ya. Jadi yang nomor 4 ini adalah miliki komunitas sehat yang membangun. Di sini saya ada beberapa quotes ya. Ini dari Jim Rohn, salah satu orang yang saya respect ya, saya suka sekali sama beliau ini. Dia bilang kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Jadi kalau Anda suka, coba Anda introspeksi 5 orang
teman-teman Anda yang paling sering Anda habiskan waktu dengannya gitu ya. Kalau Anda menghabiskan waktu dengan 5 orang pemabuk, Anda akan jadi pemabuk keenam. Kalau Anda menghabiskan banyak waktu dengan 5 orang penjudi, Anda akan jadi penjudi yang keenam. Nah, begitupun sebaliknya, kalau Anda menghabiskan banyak waktu dengan nongkrong dengan 5 miliarder yang tiap hari ketemu, mereka ngomonginnya gimana caranya ngelihat peluang, gimana caranya ngelihat ekonomi makro, saham mana yang bagus, properti mana yang bagus. Anda tiap hari ngobrol sama 5 orang yang kayak begitu, Anda akan jadi miliarder yang keenam. Jadi hati-hati dengan komunitas yang Anda pilih. Pastikan Anda masuk ke komunitas trading yang positif dan sehat dan membangun, teman-teman. Ini juga kata-kata yang saya suka dari Oprah Winfrey ya, semua saya tahu ya. Saya rasa tahu semua siapa Oprah ya. Kelilingi dirimu hanya dengan orang-orang yang mengangkatmu lebih tinggi. Karena di dunia forex ini, teman-teman ya, saya ngelihat terlalu banyak orang, mohon maaf ya, bukan mengeneralisir, tapi mungkin beberapa orang yang mereka seneng ngelihat mereka seneng ngelihat trader lain susah, dan mereka susah ketika ngelihat trader lain profit. Itu yang saya nggak suka juga dari jujur aja ya, dari grup Telegram kemarin tuh. Ya, ketika ada orang-orang yang sharing profit, bukannya kita apresiasi, bukannya kita happy, turut happy bareng dia, mana dinyinyirin ya, dinyinyirin. Giliran ada yang curhat MC, diapain? Dibully, teman-teman. Bayangin tuh, udah MC ya, dia bersedia cerita, dibully, diledekin, dijadiin bahan bulian. Ya, jadi seneng lihat orang susah dan susah ngeliat orang seneng. Ya, jadi kelilingi diri kita hanya dengan orang-orang yang akan mengangkat kita lebih tinggi. Dan ini juga satu quote yang saya suka ya, ini dari Bible saya, kata-kata yang selalu saya kasih tahu ke anak-anak saya. Janganlah kamu sesat ya, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi ini 4 tips yang bisa saya kasih buat teman-teman. Semoga dengan 4 tips ini, dan saya yakin 4 tips ini pasti akan sangat membantu kalau Anda betul-betul melakukannya. Anda, saya doakan semoga Anda bisa betul-betul jadi trader yang lebih baik lagi di 2025 ini ya. Semoga 2025 ini menjadi tahun keberhasilan, tahun kesuksesan, tahun kelimpahan buat kita semua ya. Semoga kita semua dijaga Tuhan, bisa jadi betul-betul trader mandiri yang profitable. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, boleh kasih like, boleh share, jangan lupa di subscribe. Dan juga kalau yang mau tulis kolom komentar atau pertanyaan-pertanyaan untuk dibikin jadi video selanjutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Gitu aja. Jadi nanti buat teman-teman member Traktir Kopi, jangan lupa ketemu nanti di tanggal 25 Januari. Oke, terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah support selama ini. Sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan dan bye-bye.